Istri saya jaksa sekarang. Eh, Kebetulan istri saya jaksa. masa jaksa? Lulusan elektro ITS, sekarang jadi jaksa. Lulusan jaksa harus sarjana hukum. Istri saya itu jaksa. Kok jaksa? Berarti tiap hari kerjaannya nuntut terus. Apa enggak jaksa itu namanya? Malah kayaknya ngelebihin jaksa. Nuntut aja kerjaannya. Tapi nasib guru belum tentu baik loh. Kenapa? Bapak saya itu guru. Nah, Oh bapakmu guru? Bapak itu saya guru. Oh, iya. Tapi begitu berantem sama ibu saya, nggak pernah menang. Padahal bisa? guru loh. Padahal guru. Kok bisa lah ibumu? Ibu saya kepala sekolah. Jadi nggak pernah menang. Iya levelnya Iya, kalah. zaman itu terus berubah. Saya dulu waktu sekolah diajari koperasi itu soko guru ekonomi. Betul. Iya. Kok sekarang jadi berubah ekonomi guru soko koperasi. Ibu itu ketawa, masih ada tunggaan berapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, angge wayang akan dilanjutkan sampai 2 hari 2 malam. Tapi ini adalah bentuk bagaimana pentingnya guru ini dalam wayang tadi diwujudkan. Ya, karena di wayang ada Bathara Guru. Nah, Cuma guru apa yang itu kita nggak tahu. Ternyata Bathara Guru itu guru bahasa Jawa. lapo? Karena ngomongnya bahasa Jawa terus. Tapi alhamdulillah kami mengucapkan Dirgahayu untuk Hari Guru Nasional yang ke-78. Luar biasa. Terima kasih untuk guru-guru. Karena kalau nggak ada guru, sepi gor ini. Oh iya. Iya. Ini kan guru sepi. Iya, Wong ini acarane guru. Khusus ini Iya. apresiasi untuk guru. Makanya Pak Wali Kota Pasuruan terima kasih sudah ini memberikan penghargaan yang luar biasa untuk guru-guru juga mengundang kami. Tapi kalau beliau ini Gus Ipul kalau bikin acara mesti rame. Gus Ipul kalau bikin acara pasti rame. Mesti rame. Kenapa? Karena nama beliau Gus Ipul. Sesuai namanya. Heeh. Gus Ipul. Apa? Wedung sakmene gedene isok pul. Itu kan beliau itu Isopul. mesti rame. Wedung sakmene ombone Isopul. Isopul. Gus Ipul. Enggak, itu kan nama panggilan beliau. Betul. Gus Ipul. Nama beliau itu Saifullah. Saifullah. Iya. Apa? Ya. Saifullah. Sama juga. Ya sama, makanya ini bisa full karena nama Saifullah. Apa itu? Saiki guru iso ngumpul karena prei sekolah. Nah, itu. Makanya pada kumpul. Hari Minggu nih Gus ya, jadi Prei libur soalnya. pada ngumpul di sini. Sekolah, iya, Benar iya. sekali, makanya saya senang sekali. Terima kasih untuk guru-guru karena saya tahu ternyata tugas guru itu benar-benar mulia dan luar biasa. Berat setelah pandemi kemarin. Wes. Dan ini Saya Yusuf. salut. Kalau Yusuf. Nah, kalau nama beliau belakangnya Yusuf. Nanti saya sikat kalau saya diundang lagi, Gus. Nggih. Itu kayaknya, tapi kayaknya Yusuf itu cocoknya nanti untuk acara mendekati tahun baru itu loh, Gus. Pas itu Ya, singkatannya nanti. Tapi sebelah Insya beliau Allah. Pak Adi juga pengen kayaknya. Anda, Pak, Pak Wakil. Wakil Pak Adi Wibowo. Ya, Pak Adi. Ayo, Kalau ayo. Gus Ipul kan godong sama ini gini sok full. Iya, Pak Adi. Karena saya pula, Iya. saya ini guru-guru kumpul karena prei sekolah. Iya. Adi Wakil Wibowo. Wali Kota Bapak Adi Wibowo. Ayo, Adi Wibowo. Wakil Wali Kota Iya. Pasuruan. Adi Wibowo Sik mikir. Kamu enak tinggal tanya. harus sesuai dengan keadaan. Adi Wibowo. Adi. Ayo. Aulanya gede. Loh. Aulanya besar. Wibowo. Wibowo itu. Ayo. 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 Nek guru-guru pinter, kalau saya tuh mikir tok tapi gak pinter-pinter. Wibowo. Apa? Ayo. Kenapa ada wayang karena Wibowo? Kenapa ada wayang? Karena Wibowo. Heeh. Apa? Wigati dan gemi terhadap budaya wong Jawa. Wibowo.
Makanya ada wayang, ya kan, cocok. Wi nanggap wayang. Nah, Gus Ardi. Wi Bisa. nanggap penyanyi. Wih, Wi nanggap cak lontong. wih lengkap. Nah, ini adalah Adalah. termasuk Hari Guru Nggih. yang luar biasa. Termasuk nanti ada kita tekankan bagaimana transformasi guru Transformasi. di Pasuruan. Penting, namanya juga Pasuruan, makanya akan terjadi transformasi guru. Kenapa? Pasuruan. Apa? Para guru siap untuk pembaruan. Oh, Pasuruan. Transformasi pasti terjadi di sini. Iso cocok kabeh. Cocok, ini saking nganggurnya. Para guru Transformasi. siap untuk Penting, guru itu melakukan transformasi penting. Ada 3 hal yang ditekankan. Transformasi guru Itu menghadapi ya, perubahan, itu anti bullying, Anti bullying dan anti kekerasan ya. dan anti untuk intoleransi. intoleransi. Betul. Makanya transformasi sangat membuat guru-guru bergairah. Kenapa? Karena transformasi itu begitu sudah ditransfer dikasih informasi. Gitu. Jadi guru-guru langsung semangat, ya kan? Alhamdulillah. Transformasi Guru ya. udah siap. Makanya berat sekali. Karena saya dulu mikir zaman sekolah aja kayak apa guru-guru saya. Kemarin pas pandemi nih, Iya. bapak-bapak, ibu-ibu, pasti semua merasakan nih. Kita semua di rumah jadi guru. Harus ngajar anak karena tidak bisa masuk sekolah. Ya. Jadi dari guru di rumah selama pandemi itu baru merasakan betapa luar biasanya jasa-jasa guru. Tepuk tangan buat guru-guru. Luar biasa. Ternyata Saya berat bener, mendidik berat. anak itu. Adik-adik semuanya ini senang sekolah di rumah apa di sekolah? Sekolah ya di sekolah, di rumah itu di rumah. Maksudnya kan dalam pandemi kemarin belajar di rumah. Nah, kita ada SD, SMP, Ada. SMA belajar di rumah. Beda, SD sebelum pandemi dan masa pandemi itu beda. Bedanya apa? Kalau dulu sebelum pandemi SD itu sekolah dasar, Waktu pandemi SD? sekolah daring. Itu. Iya, betul. Iya, SMP beda juga. apa? Sebelum pandemi SMP itu sekolah menengah pertama. Waktu pandemi? Sekolah pakai pulsa. Karena daring. toh? bener, Itu. bener. SMA Sebelum pandemi sekolah menengah atas. waktu pandemi. Sekolah menggunakan aplikasi. Jadi semua itu berubah mengikuti zaman. Makanya Oke. guru-guru itu pasti bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan ternyata kita merasakan sebagai orang Ya. tua bagaimana beratnya guru. Oh, Ngajar susah. anak itu Oh, sulit sekali. Susah, saya ngerasakan baru seminggu ngajar anak itu ternyata susahnya minta ampun. Masa? Tak ajar dari sini kan, set dia ngeles ke sana. Tak ajar dari susah anak saya tuh lincah, jadi Ngajar itu memberi apa ya itu? oh mengajar. Iya Oh, mengajar. tak pikir ngajar kamu. Oke. Kalau mengajar memang sesuai. Anak saya tuh yang kecil waktu itu pas daring, Ya. itu udah saya siapkan peralatan pakai apa? Laptop ya. Laptop. Pasang wifi itu. Oh, wifi sih di rumah kenceng. Masa? Wifi di rumah saya itu saking kencengnya mahal paling saya bayar. Begitu login langsung log out. Wis. Saking kencengnya Bu, Pak. Bener, nggak nyantol belas, semua bet gitu. Habis login langsung log Oh out. langsung log Itu out. rusak. Rusak gimana, itu kenceng ya Bu ya. Nggak ngerti. Login langsung. Pelajaran apa waktu itu yang diajarkan ke anak? Fisika, matematika? Karena berat tugas guru, makanya saya di rumah bagi tugas sama istri. Oke. Jadi pelajaran-pelajaran tertentu yang ngajar istri, nanti yang lain saya. Jadi kalau Matematika istri yang ngajar istri. Iya. Pelajaran biologi, yang ngajar istri. pelajaran kimia, Istri. pelajaran fisika. Istri. Lah kamu ngajar apa? Saya pelajaran kosong. Saya yang isi. Loh, susah. Pelajaran kosong itu susah Bu ya. Nggak ada kisi-kisinya itu ya. Kalau fisika, kimia, matematika ada kisi-kisinya. Pelajaran kosong nggak ada. Itu full improvisasi. Susah. Ya. Ngajar pelajaran kosong. Oh gimana? Lah, memang bagi-bagi tugas sesuai kemampuan. Pengalamannya apa waktu ngajar tuh? Dulu ya, Kan daring toh. ini semua pasti tahu daring. Sudah disiapin di kamar biar konsentrasi anak. Baru ditinggal 5 menit manggil-manggil, Pak, apa?
sinyalnya hilang. Yes. Ya, tak betulin Bu, sinyal hilang dibetulin. Iya. Tak tinggal belum 10 menit, panggil-panggil lagi, Pak, apa sih? Gambarnya hilang. Ya, tak betulin. Dong saya lulusan elektro, tahu Iya. tak betulin. Tak tinggal lagi, lumayan nih 20 menit, tak tunggu nggak teriak-teriak. Iya, terus? Setengah jam nggak manggil-manggil, wah tenang saya. Terus? Saya buka, loh anak saya yang hilang. Pantesan. Walah, pantesan nggak teriak-teriak dia udah hilang. Itulah makanya tugas guru ternyata luar biasa Luar biasa berat. mendidik anak ya, dengan luar biasa. Kalau pengalaman sekolah sendiri waktu kecil dulu. Oh, saya itu termasuk seorang yang apa ya, taat ya. Sekolah sama guru itu saya taat. Saya itu nggak pernah bolos. Oke. Paling ya Tepuk tangan luar biasa. saya nggak Patut bolos. dicontoh nggak pernah bolos. Nggak pernah bolos. Paling-paling ya kalau nggak suka guru rapat dulu ya, saya kalau guru rapat ya kan, anak-anak belajar di rumah, paling Oke. itu, jadi nggak pernah bolos. Oke. Jadi kalau saya pulang, loh kok pulang pagi guru rapat Pak? Oke. Gitu. Terus? Besoknya gitu lagi Bu. Oke. Loh kok pulang lagi, gurunya rapat lagi. terus? 3 hari berturut-turut guru rapat terus. Bapak ibu saya kan heran, "Oh, gurumu kok rapat terus, rapat apa? Yang rapatin saya nih Pak nggak pernah masuk. Wah, Oh ngerapatin awakmu ta. Tapi saya dulu, Oke. saya itu hobi membaca, makanya saya Nah. diajari guru saya, kamu itu harus membaca. Teman-teman adik-adik pentingnya membaca. Membaca itu yang utama. Saya Iya. itu membaca nggak pernah lupa, apapun saya baca. Teman-teman bolos sekolah, saya baca. Weh, teman-teman pada bolos, Oh, saya baca. baca apa? Baca situasi. Nah kalau aman ikut, bolos. Tapi tetap membaca itu saya utamakan. Penting ya. Karena pernah ini, gara-gara saya lupa membaca. Ini gara-gara lupa membaca, bolosnya nggak sukses. Masa. Ini pernah, waktu itu janjian. Besok jam 7, bolos, lompat pagar sekolahan. Wah, siap. Nah ini saya lupa membaca hari itu. Begitu jam 7, saya lompat pagar sekolah. Saya malah masuk. Ternyata saya tadi udah di luar sekolah. Saya lompat malah masuk. Waduh, mau bolos malah jadi murid teladan saya. Itu gara-gara membaca situasi. Ternyata saya sudah di luar. Ngapain saya lompat ya itu. Makanya membaca itu penting. Penting sekali. Nah, dan adik-adik kita harus menghargai orang tua kalian semua. Betul, Sekuat tenaga membiayai Betul. adik-adik untuk bisa sekolah. Benar. Bapak sendiri merasakan? Saya itu cerita ya, bapak saya itu supir. Ya. Supir bis. Jadi kerjanya tiap hari nyetir. Oke. Kecuali kalau di rumah. Sopir bis antar kota gitu. Ngantar penumpang, supir bis ngapain bis ngantar kota. Bis itu ngantar penumpang ya. Maksudnya ya antar penumpang ke kota gitu. Ya ke desa juga diantar, pokoknya ngantar penumpang. Terus? Jadi tiap hari kerjanya bapak saya itu nyetir. Ah. Kalau pas di rumah aja bapak saya nggak nyetir. Kok nggak nyetir? Karena disetir ibu saya. Bapak saya itu kalau di rumah disetir ibu. Terus? Padahal ibu saya itu guru nggak punya SIM tapi bisa nyetir bapak saya yang punya SIM. Hebat itu. Terus? Oh, Di rumah gimana gitu? Tapi nggak bapak saya itu apa orangnya ulet, pekerja keras, nggak pernah menyerah makanya nurun ke saya. Kerja kerasnya. Disetir istrinya tadi loh. Nurun ke saya. Iya, Alhamdulillah itu. Jadi bapak dulu saya pernah awal-awal waktu saya masih kecil SD. Bapak sama ibu itu kalau di rumah nggak pernah ngobrol. Wah, terus? Nggak pernah ngomong. Bapak saya kan supir libur paling seminggu sekali. Tapi kalau di rumah nggak pernah ngobrol sama ibu. Oke. Saya mikir apa bapak ibu saya itu berantem gitu. Saya lihat kayaknya nggak ada. Berantem sih nggak ada tapi nggak pernah ngobrol. Terus saya tanya, Bu, bapak kok nggak pernah ngobrol sama ibu? Kamu itu masih kecil nggak tahu. Kan ada aturannya. Apa? Dilarang bicara sama supir. Terus? Oke. Jadi ibu saya dilarang, ibu saya tuh karena guru jadi taat gitu loh. Iya. Ada aturan dilarang bicara sama sopir karena bapak saya sopir. Ya nggak diajak bicara kalau di rumah. Bapakmu sopir jadi dilarang bicara. Saya bilang, Bu, nggak boleh bicaranya itu kalau bapak lagi nyetir. Iya. Kalau bapak nggak lagi nyetir,
boleh bicara. Di rumah gitu boleh ya? Di rumah boleh bicara. Akhirnya gantian saya lihat loh, bapak saya ngajak bicara, ibu saya diem nggak jawab. Heeh. Bapak saya juga akhirnya nggak mau bicara karena kalau di rumah kan ibu saya yang nyetir. Jadi bapak saya juga nggak berani ngajak ngomong karena ibu saya kalau di rumah lagi nyetir. Nyetir bapak. Jadi tetap aja diem-dieman. Nggak ngomong belas lah. Jelas nggak ngomong. Tapi Makanya benar-benar itulah. Tapi pengorbanan. Dulu Pengorbanan. saya ingat betul, ini terutama waktu mau kuliah ya. Saya lulus SMA, mau kuliah, ibu, bapak saya, Pak saya izin bu, saya izin mau kuliah. Udayana. Itu. Bali. Enggak, Udayana enggak usah kuliah, biayanya mahal gitu. Jadi Tapi benar-benar membiayai bapak ya? akhirnya dibela-belain demi pendidikan anaknya. Makanya itu hebatnya orang tua, hebatnya guru-guru. Karena pengen anaknya menjadi orang hebat, sekolah lebih tinggi, dibiayai, dibelain utang. Ngutang, bapak ibu saya itu sampai biayain saya kuliah itu ngutang. Saya tahu betul, makanya saya tidak mau menyia-nyiakan apa yang dilakukan bapak ibu saya. Sampai 4 semester itu dibela-belain harus cari utangan bapak ibu saya untuk membiayai saya sekolah. Dan alhamdulillah saya dengan penuh semangat, hanya 4 semester saya dibiayai dan ibu bapak saya harus ngutang. Setelah semester kelima ke belakang, bapak saya sudah nggak perlu ngutang lagi. Sip. Karena saya sudah bisa utang sendiri. Jadi nggak ngerepoti orang tua. Gitu. Itu Pak Dalang. Pak Dalang ini senengannya utang gitu. Pak Lontong itu kan bapaknya seorang sopir. Nggih. Ibunya kan seorang guru. Guru. Iya. Itu yang menjadikan Cak Lontong lucu itu karena gurunya guru TK, ibunya Cak Lontong. Loh, Kenapa? kok bisa? Jadi lahirnya Cak Lontong itu gara-gara peristiwa setiap ibunya dulu pulang ke rumah ketemu bapaknya, ayo anak-anak diulangi sekali lagi. Seneng. Apa? Tapi- Saya itu sebelum Pak Dalang ya, saya itu sebelum punya dapat istri saya yang sekarang, dulu pacaran beberapa kali pacar saya guru bu. Pernah pacaran sama Loh, guru? banyak guru. Guru apa yang pernah pacaran sama kamu? Guru matematika yang pertama. Terus putus? Ya, putus. Kenapa? Hitung-hitungan banget. Itu guru matematika. Jigit-jigit dihitung. Waduh. Dihitung. Wah hitung-hitungan banget ya nggak lama putus. Terus Terus pacaran sama guru sejarah. lancar, putus. Ah, nggak lama putus juga. Kenapa? Selalu ngungkit masa lalu. Diinget-inget terus. Sejarah. Terus akhirnya Yang agak lama awet itu guru olahraga. kenapa? Oh karena ngajak pertandingan terus. Diperbanyak pertandingan olahraga itu. Tapi sekarang istri guru enggak? Istri saya jaksa sekarang. Eh? Kebetulan istri saya jaksa. Masa jaksa? Lulusan elektro ITS sekarang jadi jaksa. Lulusan jaksa harus sarjana hukum. Guru istri saya itu jaksa. Kok jaksa? Berarti tiap hari kerjaannya nuntut terus. Apa enggak jaksa itu namanya? Malah kayaknya ngelebihin jaksa. Ya. Nuntut aja kerjaannya. Makanya saya itu walaupun pelawak, kalau di rumah kayak pengacara. Apa? Membela diri terus itu. Terus Nah, anak-anak saya jadi saksi. apa? Saksi memberatkan. Sudah tahu ibunya nuntut minta beliin tas, anaknya minta sepeda motor. Ah. Itu kan malah memberatkan. Makanya Istri agak- minta apa aja istri minta? Wah istri saya itu apa kerjaannya gitu apa. Dulu apa aja diminta istri saya itu. Tapi alhamdulillah. Minta tas, Hmm, minta gelang. minta semuanya. Oke. Hanya satu yang nggak minta dia. Apa? Nggak pernah minta maaf, nggak pernah. Kalau yang lain satu dok yang nggak pernah minta. Minta ya? Wah, Oke. nggak pernah minta maaf. Berkaitan dengan pendidikan, kemudian nanti pekerjaan, Ya, menyadari punya bakat seperti ini kapan? saya tuh diajari guru saya, sehebat-hebatnya murid ya, sekolah itu memang penting, pendidikan utama. Tetapi yang membuat kamu bisa lebih hebat, kalau semua itu sesuai dengan bakat masing-masing. Oke. Itu makanya saya dulu dididik sama guru untuk bakatmu itu apa, itu yang diarahkan supaya lebih hebat. Alhamdulillah akhirnya saya ngomong, kayaknya bakat saya itu ngelawak, itu sejak saya SD saya menyadari. Karena waktu terima rapot nih, Ya. Gus Ipul, saya kalau terima rapot SD, itu rapot kalau saya tunjukkan ke orang baru lihat rapot saya udah ketawa.
Baru lihat, saya belum ngomong loh itu. Iya. Di situ apa bakat saya ngelawak gitu kan. Orang baru lihat rapot saya aja udah ketawa. Makanya saya tingkatkan itu kan. Jadi SD, SMP, sampai SMA itu rapot saya kalau orang lihat, wah terbahak-bahak itu ketawanya. Cuma dulu saya bakat ngelawak nggak didukung orang tua saya. Apa? Karena nilai rapot kalau saya tunjukkan bapak ibu saya tunggu lama nggak ketawa-ketawa. Dia malah dimarahin. Jadi bakat ngelawak saya nggak didukung bapak ibu. Itu karena nilainya jelek. Jelek gimana? Masa? Loh tanya guru saya itu matematika, IPA, IPS itu SD. Kalau nggak 9, 10 nilai. Pinter tuh. Teman-teman 100. Kamu itu sok pinter. Berarti jelek. Nih, Kamu malu-maluin di sini. malu-maluin. Coba, Oke. ini bapak ibu guru pasti tahu ini. Ini saya tanya, bedakan nanti lebih pinter mana? Apa? SD aja. SD kamu tempuh berapa lama? Nggak pinter-pinter amat, cobaan nggak goblok-goblok amat. Saya SD normal 6 tahun. Normal kok 6 tahun. Iya. Itu kebangetan. Bapak ibu guru, dengar sendiri Mas Akbar SD ditempuh 6 tahun. Iya. Saya dulu ingat betul SD saya tempuh kalau jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda nggak sampai 7 menit nyampe. Kamu 6 tahun, 6 tahun SD itu ya, kamu nyampe sekolah sudah lulus loh itu. Maksudnya lama pendidikan. Loh, saya kan tanyanya SD kamu tempuh berapa lama? Bukan nanya lama pendidikan, memahami pertanyaan aja nggak ngerti kok. Katanya pinter, wopo. SD 6 tahun, kamu kesasar kemana sih? Tapi, ya maksudnya lama pendidikan Ya, gitu kalau loh. Nah, lama cek. Yang terpenting itu Jangan adalah jauh-jauh kamu. teman-teman, adik-adik semua, Ya. pinter, nggak pinter itu relatif, yang penting karakter. Nah. Jujur. Nah, amanah jujur itu yang lebih penting. Orang banyak bisa ngomong tapi belum tentu bisa mempraktekkan. Apa? Amanah-amanah. Karakter jujur. Ini saya kasih contoh lagi nih. Kita nilai bareng-bareng. Kalau Mas Akbar Selamat malam. Anda di jalan, sekarang berada di ya, dalam door sedang menuju berjalan, Jakarta nggak ada orang lain. Ya. Lihat ada uang 100.000 selembar jatuh di jalan. Nggak tahu itu punya siapa, bukan punyanya Mas Akbar. Diambil atau enggak uang itu? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Loh, nggak ada saya toh. Kamu orang toh? Maksudnya itu nggak ada orang lain. Ada 100.000. Ada 100.000 selembar jatuh, bukan punyamu, nggak tahu punya siapa. Diambil atau enggak? Ayo. Saya Ini ambil. tes amanah jujur atau enggak? Saya ambil. Ya Tapi kan? nggak buat saya masukkan kotak amal, Allah. saya kasih orang yang membutuhkan. Niat itu nggak ada yang bisa menilai, ya kan? Niatnya ngambil untuk diamalkan, tapi Iya. uang sudah dipegang, jalan ada orang jual es, beli es, ya kan? Niat itu tipis. Kalau saya makanya beda. Saya dalam kondisi kayak gitu, saya nggak akan ambil uang itu. Kok hebat dong. Ya kan sudah kamu ambil. Lu kan jelas, yang jatuh kan selembar 100.000 sudah diambil sama dia. Terus saya ngambil apa? Makanya jangan diambil biar bisa ngambil. Maksudnya, Beda kualitas ini Gus. ya sama aja itu Pak. Oh beda, berarti. kamu ngambil saya enggak. Saya kan nunggu ada yang jatuh lagi. Nah, dan punya nggak pengalaman bagaimana mendidik anak, susahnya mendidik anak? Saya itu saking apa ya, bapaknya gini yang penting anaknya lebih pinter ya. Iya. Cuma saya itu orangnya demokratis. Saya nggak pernah maksa anak. Nah, zaman Nah, itu. sekarang itu memang anak kita beri kebebasan. Betul. Oke. Namanya juga merdeka sekolah ya kan. Iya. Anak saya tuh bebas, anak saya juga kreatif. Dulu waktu kecil, Pak, saya nggak pernah nyuruh belajar. Gimana? Wah, aku belajar lempar koin dulu Pak. Oh nggak apa-apa. Gitu Siap. kan. Kalau angka, aku tidur Pak. Oke. Oke. Kalau gambar, Gambar burung? aku main-main Pak. Oke. Loh, terus kamu belajarnya kapan? Kalau koinnya berdiri Pak. Siapa ngelempar koin Susah. jatuhnya berdiri itu memang susah. Makanya anak saya nggak pernah belajar. Oh. Akhirnya tahu ya kan kalau nggak belajar itu nggak pinter. Kalau nggak pinter nggak naik kelas. Oke. Makanya sejak saat itu tanpa saya suruh mulai jam 6 sore habis maghrib
itu nggak pernah nonton TV, belajar. Mantep lah. Karena TV sudah saya jual, Gus. Itu nggak pernah. Belajar. Nah, Itu alhamdulillah. Satu Tapi lagi. ada hal nanti, makanya guru-guru itu yang lebih penting lagi mengajarkan karakter, etika. Oke. Itu yang penting. Karena anak saya itu agak susah masalah etika. Dia pernah kayak saya dulu saya lihat, itu jam 9 pagi sudah pulang, biasanya siang. Iya. Oh kamu udah pulang, udah izin Pak sama Bu Guru. Oke. Enggak lama saya lihat gurunya datang, jalan mau ke rumah. Loh itu guru, Bu Guru kamu mau ke rumah. Pak, sembunyi kamar. Loh kok Papa kamu suruh sembunyi? Aku tadi izin pulang dulu, alasan Papa sakit keras, masuk rumah sakit. Itu anak saya Bu, etikanya itu loh. Pengen pulang cepet, alasan bapaknya sakit keras, itu kan kebangetan. Tapi kan saya harus menjaga nama baik anak saya Gus ya. Oke. Akhirnya saya sembunyi dulu di kamar. Guru datang, urusan sama anak selesai, gurunya pulang, baru saya keluar kamar, saya kasih tahu pelan-pelan, ngajari anak kan nggak harus langsung tapi pelan-pelan. Kamu lain kali nggak boleh, pengen pulang cepet alasan bapak sakit keras, masuk rumah sakit, nggak boleh, kan masih ada ibu. Ibu kayak gitu Sakit kan. keras. Iya. Masa bapak. Jadi ngajarin anak itu harus pelan-pelan, makanya tuh bangga sekali saya punya guru-guru hebat. Luar biasa. Dan Eh, satu kita lagi yang ditekankan. kita satu lagi punya temen loh ini. Oh iya. Ini kalau nggak diundang, ini kasihan. Ini Oke. dulu teman saya itu guru Bu. Guru apa? Guru yang nggak boleh ngajar di kelas. Guru apa? Guru karate. Ini kalau ngajar di lapangan. Nah, yang memang Kita panggil. satu lagi ini ya, Nah ini. teman kita. Padahal belum tak panggil. Kok yakin kalau kamu yang dipanggil? Ini Mas Tato, tepuk tangan Bu buat Mas Tato. Ini orang aslinya Bangil Gus. Ya. Ya, bener ya? Iya betul, kota yang hidungnya mancung. Mana? Kota hidung mancung. Bangir itu. Bangir. Kalau ini Kalau Pasuruan beda, Apa? kota Madinah. Nah, tepuk tangan buat Pasuruan masuk belok kiri tol Begitu, kota Madinah. Sama, waktu ke saya di Madinah begitu tol, keluar tol belok kiri, kota Pasuruan. Jalan dong Akbar. Di sini tuh lengkap. Lengkap, Sudah mirip kayak di Arab. ada payung, Payung Madinah. Madinah ada. Ya. Kebun kurma ada. Ada. Oke. Cuma satu yang kurang mungkin ya. Apa? Peternakan unta. Harus ada ini. Biar mirip ya. Persis. Bar, Cak Lontong, Hmm. saya mau cerita ini. Bener. Boleh, Ngomong soal guru itu memang benar tugasnya berat. benar. Mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab guru, Yes. Iya. tapi juga tanggung jawab orang tua. Orang tua. Anak setuju. saya Cak Lontong, Masya Allah. Kenapa? Masih SMP tahu nggak? Hah? Tangan kirinya ditato kepala naga. Ya Allah. Ya saya jadi bapaknya kan malu. Ya benar. Hapus. Hapus, kasih Iya. tahu. Besoknya tangan kanan, Digambar lagi ya tato. kepala singa. Loh, Kamu kepala naga nggak boleh diganti kepala singa. Hapus. hapus. Dihapus Cak. Setuju. Besoknya dadanya ditato. Kepala sekolah. Kamu ini. Maaf. Aku bayangin ya. Iya. Kalau itu nanti anakmu gede, udah dewasa gede tato. Orang lihat sini, tatonya naga ya kan. Iya. Orang lihat sini tahu tatonya singa. Begitu buka, itu siapa? Nggak ada yang kenal. Lah, guru menginstruksikan supaya anak rajin membaca. Betul. Sama saya nggak boleh. Kamu jangan membaca. Loh kok bisa? Loh, bagus. Lihat mamamu, dia baca buku nangis. Dia baca buku nangis. Buku apa? Buku tabungan itu loh, Cak. Itu mesti Sedih lah. Sedih. Kamu itu apa? Beli buku itu penting. Nah, contohnya saya dulu zaman sekolah saya itu senang beli buku karena cita-cita saya selain pinter saya pengen kaya. Oh, Karena dengan membeli banyak buku kita bisa kaya ilmu dan kaya beneran. Kok bisa? kok bisa? Dengan punya banyak buku otomatis kita punya banyak halaman. Tuh, iya. halaman saya banyak, tinggal ngurus sertifikatnya. Loh, satu buku aja halamannya 50. Iya, iya. Iya, iya. Ya kan? Pekarangan Wombo. Wah, hombo. Tapi nasib guru belum tentu baik loh. Kenapa? Bapak saya itu guru. Nah, Oh, bapakmu guru? Bapak itu saya guru. Oh, iya. Tapi begitu berantem sama ibu saya, nggak pernah menang. Padahal bisa? guru loh. Padahal guru. Kok bisa lah ibumu? Ibu saya kepala sekolah. Jadi nggak pernah menang. Iya, levelnya kalah. Iya, benar-benar. tapi Gimana saya menang?
Ibumu kan kepala sekolah. Nih, Wah, Hebat. mengingat masa-masa kita sekolah, Ya. belajar guru. Betul. Sering dikirim ikut lomba, ikut Lomba pertandingan, dulu. ikut Oh, iya. semuanya. Oh iya. Lomba. Lomba pertandingan tuh beda. Sering. Lomba ya lomba, pertandingan. Dulu waktu kita sekolah dikirim lomba, dikirim pertandingan. Nih, Bapak Ibu, guru Coba. mesti tahu. Lomba dan pertandingan itu beda. bedanya di mana? Sama-sama mencari juara, Ya, tapi bedanya apa? Kalau lomba itu yang rebutan mencari jadi juara, Ya. itu nggak harus saling berhadapan. Itu lomba. lomba. Apa tuh? Kalau pertandingan itu harus saling berhadapan. Hmm. Kalau misalnya lomba nyanyi, Ya. Ya. lomba baca puisi, Baca Ya. puisi. itu yang berebut juara nggak perlu ada depan nyanyinya, gantian, ya kan? iya, Itu iya. makanya disebut lomba melukis, nggak perlu ada depan. Ya. Kalau pertandingan harus berada pertandingan voli, Ya. Betul. pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, itu harus berhadapan. Harus berhadapan. Itu bedanya. Oh. Di rumah saya juga gitu, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Saya sama istri itu kalau ada masalah, itu biasanya yang terjadi lomba. Maksudnya? Lomba. Nggak berhadapan-depan. Jadi tidur istri saya ngadep sana, saya ngadep sana Iya, gitu. iya, Tapi iya. begitu masalah selesai, akur, pertandingan dimulai. Tapi nggak lama juaranya langsung ketahuan. Kamu. Istri saya. Iya, tapi nggak ngomongin lomba. Pernah Lomba. dikirim lomba apa dulu? Kita lomba waktu SD. Saya tuh Nah pernah, kita kan pernah bareng dikirim Bareng. dulu. Oh iya, kita dulu SD. saya Pertandingan antar sekolah, lomba doa. lomba baca doa. Lomba baca Ini doa. menang. Aku juaranya Kamu Gus. dulu baca apa? Saya doa makan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Im? Apa itu? Oh, itu gak apa. Allahumma barik lana Ya. bima rojaktana wa qina adzabannar. adzabannar. Aku waktu Lomba. itu baca doa sapu jagat. Wis. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok bisa calon dong sih menang? Kok kamu yang menang, kamu baca doa apa waktu itu? Saya tuh dulu itu baca doa, mudah-mudahan dua orang ini kalah dan dikabulkan. Alhamdulillah, saya yang menang. Doanya itu gitu, saya doain kamu berdua itu kalah. Makanya saya menang. Alhamdulillah. Berarti doamu dikabulkan, doaku Doa lebih jahat. dikabulkan. Tapi memang guru itu ya zaman itu terus berubah. Saya dulu waktu sekolah diajari koperasi itu soko guru ekonomi. Betul. Kok sekarang jadi berubah ekonomi guru soko koperasi. Ibu itu ketawa, masih ada tunggaan berapa Bu? Dulu ibu saya itu dulu gitu Iya. juga, waktu nyekolahin, kuliahin saya tuh gitu juga, pinjem ke koperasi itu. Iya, sama kayak dulu. Tapi alhamdulillah nggak pernah telat. Nggak pernah. Kamu kan bawa gitar. Ah. Jangan sampai kalah dengan yang penyanyi-penyanyi lainnya. Paduan suara tadi, suaranya Kita, bagus. sini kamu tengah sini. Benar. Nyanyi buat guru-guru yang ada di sini. Oke. Bisa kamu? Loh, saya Tapi kalau- harus menyesuaikan. Ini kan guru-guru Menyesuaikan, iya. sesuai pelajaran.